إلى الشيخ أحمد المرزوقي ثم إلى الإمام محمد علي محمد الدوعني ثم إلى الحبيب محمد بن علوي بن عباس مالكي ثم إلى أرواح من أمر هذا المصلى سابقا ولاحقا أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا الإخلاص واليقين ويجعلنا من الأبرار والصديقين ويحببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين وأمراض من أوصانا بالدعاء ويصلح النية والذرية واجعل حاجاتنا كلها مقضية وحاجات من أوصانا بالدعاء مقضية دينية ودنيوية وأخروية خير البرية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وترزقنا بها الإخلاص واليقين وتجعلنا بها من الأبرار والصديقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmi kalamun istamar. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui, bahkan hukum mengetahuinya adalah wajib fardu ain atas setiap orang muslim yang sudah baligh dan berakal, itu terbagi menjadi 4 bagian. Dari sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20 terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan sifatun nafsiyah. Sifat nafsiyah ini disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud daripada sifat nafsiyah yaitu sifat yang tidak bisa diterima oleh akal tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada sifat ini. Sifat ini yang menjadikan satu penjelasan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa diterima oleh akalnya manusia, yaitu sifat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak adanya Allah, maka tidak akan bisa diterima ada sifat-sifat yang lain, dan tidak akan bisa dipahami tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah tidak punya sifat wujud. Maka sifat wujud disebut dengan sifat nafsiyah, yang dengan sifat wujud ini bisa mengetahui dengan akal kita tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kedua adalah disebut dengan sifat salbiyah. Sifat nafsiyah isinya adalah sifat wujud. Yang kedua sifat salbiyah disandarkan kepada as-salbu. As-salb artinya adalah tiada atau hilang. Disebut sifat ini dengan sifat salbiyah karena menghilangkan dari Allah
mentiadakan dari Allah tentang sifat-sifat yang tidak layak untuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun sifat yang tidak layak untuk kebesaran Allah menjadi hilang dengan adanya sifat salbiyah. Dari 20 sifat wajib bagi Allah, yang masuk dalam kategori sifat salbiyah itu ada 5. Pertama sifat qidam, yang kedua sifat baqa, yang ketiga sifat mukhalafatun lil hawadith, yang keempat sifat qiyamuhu binafsihi, yang kelima sifat wahdaniyah. 5 sifat ini untuk menghilangkan dari Allah segala sesuatu yang tidak layak akan kebesaran Allah. Sifat qidam menghilangkan bagi Allah sifat yang tidak layak bagi Allah, yaitu Allah baru. Maka dengan sifat qidam itu menghilangkan pemikiran kalau Allah itu baru. Sifat baqa menghilangkan dari Allah sesuatu yang tidak layak bagi Allah, yaitu hancur, yaitu binasa. Makanya adanya sifat baqa menjadi satu penjelasan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan hancur. Kemudian sifat mukhalafah lil hawadith itu menjelaskan tentang akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak mempunyai sifat sama seperti makhluk. Maka dengan sifat ini menghilangkannya. Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi menghilangkan dari Allah sesuatu yang tidak layak untuk Allah, yaitu Allah butuh teman, Allah butuh tempat, Allah butuh dengan arah. Kemudian sifat wahdaniyah menghilangkan dari Allah sesuatu yang tidak layak bagi kebesaran Allah, yaitu berbilangnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya, di dalam sifatnya, begitupun juga di dalam perbuatannya. Maka 5 sifat ini disebut dengan sifat salbiyah, menghilangkan dari Allah tentang sesuatu yang tidak layak bagi kebesaran Allah. Kemudian bagian yang ketiga dari 20 sifat wajib bagi Allah disebut dengan sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani. Disebut sifat-sifat ini dengan sifat ma'ani karena sifat-sifat ini menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala makna adanya Allah. Makna sifat adanya Allah yang terletak di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat daripada sifat wajib bagi Allah yang masuk dalam sifat ma'ani, yang tadi kita jelaskan disebut ma'ani karena menetapkan bagi Allah makna adanya Allah yang menetap di dalam zatnya Allah yang layak untuk kesempurnaan zat Allah. Itu jumlahnya ada 7 sifat. Pertama sifat qudrat, sifat mampunya Allah. Maka sifat mampu Allah ini menetapkan bagi Allah makna adanya Allah yang layak bagi zat Allah, itu Allah punya sifat maha mampu. Yang kedua iradah, berkehendak. Sehingga iradah ini yaitu maknanya menetapkan bagi Allah makna adanya Allah dan layak bagi zat Allah kalau Allah punya sifat maha berkehendak. Kemudian yang ketiga al-ilm, mengetahui. Ini pun juga sama, menetapkan bagi Allah tentang makna adanya zat Allah yang layak bagi kesempurnaan zat Allah kalau Allah maha mengetahui. Kemudian yang keempat al-hayah, maha hidup. Kemudian yang kelima as-sama, maha mendengar. Dan yang keenam al-basar, maha melihat. Dan yang terakhir al-kalam, maha berbicara. Jadi 7 sifat ini menetapkan bagi Allah makna adanya Allah yang menetap di dalam zatnya Allah yang layak bagi kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mustahil adanya sifat ada bagi Allah tapi Allah tidak punya sifat mampu. Maka tidak menunjukkan kesempurnaan di dalam adanya Allah. Kalau Allah itu lemah,
tidak menunjukkan kesempurnaan bagi zatnya Allah kalau Allah tidak punya sifat berkehendak, tidak menunjukkan kesempurnaan di dalam zat Allah kalau Allah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak hidup, tidak mengetahui dan tidak berbicara. Sehingga 7 sifat itu termasuk kategori sifatul ma'ani. Kemudian bagian yang terakhir daripada sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20 termasuk dalam kategori sifatun ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah dinisbahkan kepada 7 daripada sifat ma'ani tadi. 7 daripada sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah ini adalah cabang daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani jumlahnya ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Nah, sifat ma'nawiyah cabang daripada 7 sifat tadi. Disebut ma'nawiyah kenapa? Li'annaha lazimatun lil ma'ani. Sebab sifat-sifat ini selalu berada di dalam sifat ma'ani. Jadi sebagai penekanan, sebagai penegasan akan 7 daripada sifat yang masuk dalam kategori ma'ani. Allah punya sifat qudrat, maka Allah disebut dengan qadiran. Allah punya sifat iradah, maka Allah disebut dengan muridan. Allah punya sifat ilm, maka Allah disebut aliman. Allah punya sifat hayah, maka Allah disebut dengan hayyan. Allah punya sifat sama', maka Allah disebut dengan sami'an. Allah punya sifat basar, maka Allah disebut dengan basir. Allah punya sifat kalam, maka Allah disebut dengan mutakallim. Jadi pelakunya tidak mungkin ada sifat mampu tapi Allah tidak mampu melakukan. Tidak mungkin Allah punya sifat berkehendak tapi Allah tidak mampu menerapkan kehendak Allah. Tidak mungkin Allah punya sifat mendengar tapi tidak ada sesuatu yang Allah bisa mendengar. Maka sifat ma'nawiyah ini selalu bergandengan dengan sifat ma'ani karena cabang daripada sifat ma'ani. Jadi 20 sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui itu terbagi menjadi 4 bagian. Kalau ditanya, dijelaskan oleh para ulama dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, sebelum kita melanjut ke tentang makna sifat wajib bagi Allah yang berikutnya, kenapa hikmah disebutkan sifat ma'nawiyah? Harus ada sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Kenapa harus ada 7 sifat ini? Padahal 7 sifat ini samobe seperti sifat qudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Kenapa tidak cukup dengan 7 sifat qudrat sampai kalam? Kok harus ditambahkan qadiran sampai mutakallim? Maka kata ulama dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu ada 2 alasan. Alasan pertama disebut qadiran sampai selesai sehingga ditotalkan jumlahnya ada 20, menyebutkan akidah tentang sifat Allah secara terperinci. Kenapa? Karena bahaya orang yang tidak memahami tentang sifat Allah secara benar itu akan menimbulkan bahaya yang besar. Maka ditegaskan kalau Allah hanya disebutkan sifat qudrat tapi Allah tidak qadir, maka dia akan merasukan kalau Allah itu tidak mampu terhadap segala hal. Dengan adanya qadiran dari sifat qudrat menjelaskan kalau Allah mampu terhadap segala hal. Jadi membuat orang awam itu tidak salah di dalam memahami sifat qudratnya Allah, sifat iradahnya Allah dan seterusnya. Kemudian alasan yang kedua sebagai jawaban kepada orang-orang Mu'tazilah atau pemahaman Mu'tazilah yang ada di dalam pemahaman tauhid, akidah Mu'tazilah. Orang-orang yang di dalam pemahaman Mu'tazilah mereka mengingkari akan sifat ma'nawiyah. Mereka mengingkari akan sifat qadiran, muridan sampai mutakallimah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mampu dengan zatnya. Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak dengan zatnya.
walaupun tanpa sifat mampu, walaupun tanpa sifat berkehendak, Allah sudah mampu, Allah sudah berkehendak, terus sampai kalam. Nah, tujuan mereka tersebut adalah at-tanzih lillahi ta'ala, untuk membebaskan dari Allah tentang sifat-sifat tersebut. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sengaja disebutkan hal tersebut. Kenapa? Menjelaskan kalau Allah punya sifat kudrat, irad dan seterusnya, itu memang sifat dahulunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah maha mampu, Allah sudah punya sifat mampu. Sebelum Allah berkehendak terhadap apa yang Allah inginkan, Allah sudah punya sifat berkehendak. Karena mustahil bagi Allah 7 sifat ini disebut dengan sifat yang baru, karena ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ma'nawiyah ini bukan sifat yang tersendiri, tapi sifat yang berkaitan dengan sifat ma'ani, maka disebut dengan cabang daripada sifat ma'ani. Ini sekedar kita tahu dari 20 sifat terbagi menjadi 4 bagian. Sekarang kita akan bahas lanjutan daripada sifat wajib bagi Allah. Kemarin kita sudah bahas wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, sampai hayah. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam sifat Allah as-sama, mendengar. Dan juga yang berkaitan dengan sama adalah basar. As-sama termasuk kewajiban atau sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sama, maha mendengar. Maha mendengarnya Allah adalah sifatun azaliyatun, sifat yang dahulu, qaimatun bidzatihi, yang menetap, yang berada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata'allaqu bijami'il mawjudat, yang mana pendengaran Allah berkaitan terhadap semua yang ada di atas dunia ini. Ihatatan wanqishab, dengan kaitan yang meliput terhadap segala hal dan terbuka terhadap segala hal. Berbeda dengan pendengaran kita. Kalau kita bisa mendengar butuh beberapa hal. Pertama butuh alat, yaitu telinga. Yang kedua harus ada suara. Yang ketiga ada jarak. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, maka makhluk tidak bisa mendengar. Ada alat, ada suara, tapi jaraknya terlalu jauh, itu tidak bisa dengar. Ada alat, kemudian jaraknya dekat, tapi tidak katik suara, itu pun juga tidak bisa dengar. Jaraknya dekat, ada suara, tapi telinganya tidak ada, juga tidak bisa mendengar. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, tidak butuh 3 hal tadi. Harus kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendengar tanpa alat. Terus bagaimana caranya Allah mendengar? Sedangkan kita ini bisa mendengar kalau ada alat, itu telinga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendengar tanpa alat, bagaimana cara mendengarnya Allah? Kembali kepada sifat yang sebelumnya kita bahas. Allah punya sifat mukhalifun lil hawadith, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk mendengar dengan telinga, kalau Allah mendengar tanpa telinga, dan itu wajib kita yakini. Terus bagaimana cara mendengar Allah? Allah lebih tahu. Itu bukan tugas kita yang mencarinya, tapi tugas kita hanya yakini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar walaupun tidak ada suara. Kalau kita mendengar dengan suara, ketika ada suara, kalau Allah mampu mendengar walaupun tidak ada suara. Karena Allah itu maha mendengar bukan hanya terhadap suara, tapi al-mubsarat, terhadap yang dilihat. Kalau kita kan mendengar sesuatu yang dilihat pakai mata, bukan dengar. Dengar ke, dengarkan pandangan, tidak bisa. Yang ada lihat. Kalau mendengar adalah suara, tapi Allah mendengar bukan hanya suara, tapi sesuatu pandangan, sesuatu penglihatan, Allah bisa mendengarnya. Dan yang ketiga, kalau kita mendengar butuh jarak, kalau Allah tidak butuh jarak. Makanya Nabi Musa
Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam lautan, paling bawahnya dalam lautan, di dalam perut ikan paus, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, yang jaraknya dari permukaan laut sampai dalam laut manusia tidak bakal bisa mendengar, Allah mampu mendengar. Bahkan ketika kita berdoa kepada Allah, walaupun tidak ada suara, hanya pakai suara hati, Allah dengar suara kita. Allah dengar suara hatinya kita. Kalau orang lain tidak bisa mendengar apa yang kita minta kalau tidak ada suara yang keluar dari mulut kita. Kalau kita berdoa pakai suara hati, orang-orang tidak tahu, tapi Allah tahu apa isi doa kita. Allah tak tahu. Makanya pernah dalam riwayat hadis, ketika seseorang itu berdoa, dan mungkin ini kita bertanya-tanya, kenapa wong yang tidak beriman, atau dia beriman tapi tidak taat, dia munafik, dia fasik, kalau meminta kepada Allah cepat dikabulkan oleh Allah, cepat diberikan oleh Allah. Kenapa ini orang yang beriman, ahli ibadah, yang taat, yang tidak melakukan perbuatan dosa, meminta kepada Allah lama dikabulkan? Jawabannya dalam riwayat hadis tersebut, ketika ada seorang kafir atau orang yang beriman tapi fasik, tapi munafik, meminta kepada Allah dan diberikan dengan segera, itu ketika Allah mendengarkan permintaan mereka, Allah malas. Sehingga Allah perintahkan malaikat, berikan apa yang dia minta saat ini juga, karena aku malas mendengar suaranya. Tapi ketika orang yang mukmin, yang ahli ibadah, yang soleh, yang takwa, meminta belum dikabulkan, Allah mengatakan sama malaikat, jangan kau berikan permintaan dia saat ini, jangan kau turunkan keinginan dia saat ini, sebab aku masih senang mendengar permintaan dia sama aku. Allah mendengar. Makanya jangan pernah bosan mengucapkan kalimat-kalimat untuk berminta kepada Allah. Apalagi kita orang mukmin, walaupun apa yang kita minta belum dikabulkan, terus minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah masih senang dengan suara kita sehingga belum dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita meminta kemudian cepat yang dikabulkan, takutlah jangan-jangan kita termasuk wong yang Allah tidak senang dengan suara kita. Jadi sikap yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah Maha mendengar, sehingga dikatakan oleh para ulama, yang wajib kita yakini tentang mendengarnya Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu mendengarnya Allah tanpa suara, mendengarnya Allah tanpa alat, dan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala tanpa daripada jarak. Bahkan Allah mampu mendengar dabiban namlah, suara berjalannya semut kecil yang berwarna hitam, berjalan di atas tanah padang pasir. Pasir itulah halus, semut kecil. Tidak bakal bisa kita dengar suara jalannya semut tadi. Tapi Allah mampu mendengar suara jalannya semut di atas padang pasir yang halus. Kita kalau wong jalan pelanian mungkin tidak bisa dengar suara langkah kaki wong. Kalau wong tuh jalannya kasar baru kedengeran. Nah Allah semut yang halus, kemudian jalan di padang pasir yang halus, Allah mendengar suara jalannya. Makanya ini menunjukkan maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil tentang maha mendengar Allah dalam Al-Quranul Karim, ya sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar, innallaha sami'un basir. Kemudian adapun maha mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang dahulu yang menetap di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan segala yang ada di atas muka bumi ini. Dan mendengarnya Allah, melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala hal, termasuk semut yang hitam yang gelap berjalan di padang pasir. Di waktu malam gelap gulita, Allah bisa melihat semut tersebut berjalan.
Makanya melihatnya Allah berbeda dengan kita. Kalau kita bisa melihat butuh 3 hal. Pertama butuh mata. Yang kedua butuh yang dilihat, yaitu pemandangan dan yang lainnya. Yang ketiga butuh cahaya. Kalau salah satu dari 3 hal ini tidak ada, maka seorang manusia tidak akan bisa melihat. Matanya ada, bagus. Pemandangannya ada, tapi tidak ada cahaya. Ini musola, kita bisa melihat semua sisinya. Tapi pas mati lampu, gelap, apakah kita bisa melihat dengan jelas? Tidak. Kita bisa melihat butuh cahaya. Kemudian kalau ada cahaya, ada mata, tapi tidak ada yang lihat, maka tidak bisa melihat. Atau pemandangannya ada, cahayanya ada, tapi wongnya tidak katik mata, maka juga tidak bakal bisa melihat. Dan melihatnya Allah tanpa alat, tanpa mata. Melihatnya Allah tidak butuh adanya pemandangan, tidak butuh adanya objek. Melihatnya Allah tidak butuh adanya cahaya. Karena Allah mampu melihat semut yang kecil berjalan di padang pasir. Dalam waktu gelap gulita Allah tahu semut itu berjalan. Allah tidak butuh cahaya. Makanya Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat fisik kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, tapi Allah lihat hatinya kalian saat ibadah. Dohirnya bagus, hatinya sombong. Dohirnya bagus, hatinya ingin dipuji. Dohirnya bagus, hatinya ada kehasutan. Ini yang dipandang. Dan niat, kenapa niat? Sebab niat bagian daripada hati. Sehingga apa yang terlintas dalam hati kita yang orang lain tidak tahu, Allah tahu. Apa yang terbesit dalam hati kita, orang lain tidak tahu, Allah tahu. Maka jangan sibuk membersihkan yang zahir tapi lupa membersihkan yang batin. Jangan sibuk memperindah bagian tubuh yang zahir tapi hatinya tidak diperindah. Sebab yang dipandang adalah hati kita. Hilangkan kesombongan, hilangkan riya, hilangkan hasud, hilangkan kedengkian dan segala macam. Rugi kalau kita sibuk ibadah tapi ujub dalam hati kita. Rugi kalau kita banyak amal tapi sombong dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah maha melihat terhadap yang samar pun Allah melihat. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar dan juga Allah maha melihat. Maka 2 sifat ini selalu bergandengan untuk membuka atau terbuka akan sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Jadi yang wajib diyakini tentang sifat melihatnya Allah, kita yakini Allah itu maha melihat, dan melihatnya Allah dahulu, melihatnya Allah kekal, melihatnya Allah berbeda dengan makhluk, dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal yang ada di atas muka bumi ini, baik yang jelas ataupun yang samar, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Allah maha melihat terhadap segala hal tersebut. Kemudian kalau masalah dalilnya, ya jangan, cukuplah ayat innallaha sami'un basir, itu sudah cukup sebagai dalil akan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga kalau kita bertanya masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk merubah arah kiblat yang Nabi inginkan, itu kalimatnya pakai melihat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami benar-benar telah melihat bolak-baliknya mata kamu melihat ke arah atas, selalu kau pandangkan matamu ke arah atas. Falanwalliyannaka qiblatan tardoha, maka saat ini pindahlah ke arah kiblat yang kau sukai. Melihatnya Allah. Kalau bertanya bagaimana Allah melihat, kan banyak dalam hadis. Ketika seorang umat Nabi Muhammad melaksanakan sholat berjamaah, Allah melihat mereka. Yang Allah pandang pertama kali imam. Kalau imamnya soleh, maka semua orang yang di belakangnya sholat mereka diterima, dosa mereka diampuni.
Kalau imamnya belum soleh, maka Allah pandang makmum. Mungkin ada salah satu dari makmum yang soleh. Dengan sebab makmum tadi sholat mereka diterima, dosa mereka diampuni. Kalau tidak ada yang soleh dari semua makmum, maka Allah tetap menerima sholat mereka. Allah tetap mengampuni dosa mereka dengan sholat, karena mereka bersatu bersama mengerjakan perintah Allah. Allah melihat. Ini juga menjelaskan kalau Allah punya sifat melihat. Cuman kita yakini melihat Allah tidak pakai mata. Kalau pun kita pakai mata, ada jarak. Kalau yang sudah matanya kabur tidak jelas. Tapi kalau Allah tidak ada yang namanya minus, tidak ada yang namanya plus. Kenapa? Karena Allah maha mampu melihat terhadap segala hal yang ada di atas muka bumi ini. Jadi berhati-hati dengan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wong ndak kati nyingok, Allah nyingok. Wong ndak bisa nyingok, Allah nyingok. Itu yang kita pahami dari sifat Al-Basar, maha melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sebelum bahas tentang qadiran, kan itu adalah menegaskan daripada 7 sifat tadi, yaitu sifat al-kalam, sifat berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam adalah satu sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang azaliyah, sifat yang dahulu, qaimah bidzatih, yang menetap di dalam zatnya Allah, laisat biharfin wala sautin, yang harus kita yakini kalamnya Allah tanpa huruf dan tanpa suara. Kalamnya Allah tanpa huruf, tanpa suara, yang tidak bisa dirubah-rubah bentuk kalimatnya, tidak bisa dirubah-rubah harokatnya. Itu adalah kalamnya Allah subhanahu. Al-Quranul Karim disebut dengan kalamullah, kalamnya Allah. Sehingga kata ulama, kalamnya Allah itu ada kalamun hissi, ada kalamun nafsi. Kalamnya Allah hissi secara nyata adalah maka nabi harfin wa sautin, yaitu kalamnya Allah dengan ada huruf dan suara. Ini maknanya bukan kalamnya Allah secara hakikat, tapi Al-Quran itu dikatakan kalamnya Allah, dan Al-Quran itu hadits, sesuatu yang baru, turunnya Al-Quran dari langit ke bumi, maka disebut dengan sesuatu yang baru. Tapi kalau kalamnya Allah itu sesuatu yang dahulu, dan adanya huruf, adanya suara yang kita dengar dari bacaan Al-Quran, itu makna daripada kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala al-labdi secara lafadznya, tapi menunjukkan makna al-qadim, akan dahulu daripada kalam Allah. Karena Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, sebagaimana Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklimah, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di situ pembicaraan Allah sama Nabi Musa tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana Nabi Musa bisa paham kalamnya Allah? Kalau Allah tidak bisa berbicaranya tanpa suara, tanpa huruf. Begitupun Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah, berbicara dengan Allah, berbicaranya Allah saat itu tanpa suara, tanpa huruf. Begitupun melihat Allah dalam mimpi, tidak seperti melihat makhluk dalam mimpi. Apa yang dimaksud berbicara Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi? Bagaimana mereka bisa paham? Allah yang menciptakan manusia, sehingga Allah tahu bagaimana memasukkan pemahaman kepada mereka apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wahyu kitab Allah melalui perantara malaikat, karena malaikat adalah makhluk Allah, sehingga dari malaikat dengan bahasa makhluk disampaikan kepada makhluk. Makanya yang tertulis ketika diturunkan adalah itu Al-Quran qadim, kalam Allah terdahulu, tapi turunnya adalah hadis. Apakah kita mengatakan Al-Quran kalam Allah yang dahulu atau yang baru? Kalau mengatakan kalam Allah yang dahulu, ini yang benar. Tapi kalau mengatakan Al-Quran kalam Allah yang baru diciptakan, ini yang salah. Kenapa? Yang turunnya itu yang baru, tapi kalamnya tetap kalam Allah yang dahulu. Yang dibaca oleh kita ada huruf,
karena diterima oleh makhluk dan makhluk menyampaikan kepada makhluk yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad mengetahui? Dengan perantara malaikat Jibril. Bagaimana Nabi Musa memahami? Bahasa kalau secara akal, saya punya guru Habib Taufik pernah menjelaskan ini. Secara akal bisa memahami tentang kalam Allah yang dipahami oleh nabi-nabinya Allah. Sama seperti kalau kita datang ke dokter. Sakit jantung kita, sakit perut kita. Yang ngomong siapa? Jantung atau kita? Jantungnya kita yang ngomong sama dokter, aku sakit, atau kita yang ngomong? Kita yang ngomong. Bahkan uangnya tidak ngomong pun dokter tahu. Kenapa? Karena yang ahli dalam mengobati adalah seorang dokternya. Nah begitu pun Allah ahli dalam bidang ini. Sebab mereka adalah makhluk Allah. Dan Allah lebih tahu bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang mereka bisa pahami. Karena namanya kalam, secara ucapan ini baru. Hakikat kalam itu apa yang ada di dalam hati. Innamal kalam lafil fuad. Ucapan itu yang ada di jero hati. Ucapan yang terdengar itu adalah apa yang terbesit dalam hati. Ya, kadang-kadang wong yang nyampe ke pakai hati dan didengarkan oleh suara dia lebih nyampe daripada wong yang mengucapkan pakai suara tapi tidak pakai hati. Makanya ulama terdahulu sebelum ngomong lah buat wong nangis galau, lah buat wong sadar galau. Kenapa? Karena mereka ngomong pakai hati, seakan-akan dari hati mereka sudah masuk ke hati mereka yang lain. Begitupun cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kalamnya terhadap orang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh mereka, siapa yang mengingkari apa yang terlihat dalam Al-Quran itu kalam Allah yang terdahulu, maka hukumnya adalah kafir. Apalagi dia tidak meyakini kalau itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal terbunuh sebab apa? Karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu sesuatu yang baru. Imam Ahmad bin Hanbal selalu mengatakan Al-Quran itu sesuatu yang dahulu daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalam. Cuman kalau Imam Abu Hanifah dia menggunakan logika menipu orang tersebut. Ketika ditanya apakah kitab-kitab Allah itu baru, maka Imam Abu Hanifah menggunakan dengan cara taqiyah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya ini adalah makhluk. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah bukan Tauratnya, bukan Injilnya, bukan Zaburnya, bukan Al-Quran, tapi jari tangan dia nih. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya ini adalah makhluk. Jari-jari ini tidak bohong. Tapi tetap diyakini semua kitab Allah bukan makhluk. Karena itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dahulu. Ini namanya taqiyah. Taqiyah. Kejiwaannya seperti bohong tapi tidak berbohong. Karena yang tahu tujuannya dia adalah dia sendiri. Dia menunjukkan jarinya. Wong nyingok, oh iya berarti dia ngakui kalau 4 kitab itu adalah makhluk. Tapi tujuannya ngomong makhluk adalah jari tangan dia. Memang jari tangan ini adalah makhluk. Tapi dia meyakini semua kitab Allah adalah gadim, yang tidak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu masuk sifat kalamnya Allah. Cuman ini sebagai jawaban terhadap orang yang menentang. Karena itu cara ulama terdahulu berbeda-beda ketika menjawab terhadap orang yang menentang atau tidak mengakui akan kitab Allah itu sesuatu yang dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat kalam yang harus kita yakini. Kalamnya Allah ada, kalamnya Allah dahulu, kalamnya Allah kekal, berbeda dengan makhluk, dan kalamnya Allah berkaitan dengan segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Allah kepada hambanya dan bisa dipahami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, Nabi Musa alaihissalam itu ketika sudah mencapai bertingkatan bisa berbicara dengan Allah, maka di situ sebelumnya Nabi Musa melakukan munajat 40 hari 40 malam.
baru nyampe ke titik akhir. Dan Nabi Musa itu sebagai contoh akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyelamatkan makhluknya dari yang namanya bala, dari yang namanya orang-orang yang berkuasa dengan jabatannya. Nabi Musa hidup di zaman siapa? Fir'aun. Yang mana Fir'aun itu mengumumkan tidak boleh ada anak lanang lahir. Kalau ada anak lanang lahir, tidak boleh dibiarkan hidup sampai besar, harus dibunuh. Kenapa? Karena Fir'aun tahu yang akan menghancurkan dia adalah seorang anak laki-laki yang akan tumbuh dewasa, yang itu yang menghancurkan dia. Dan saat Nabi Musa lahir, ini cara Allah. Ini cara Allah. Itu ibunda Nabi Musa melahirkan di tempat yang pasukannya Fir'aun sulit untuk menjangkau. Sulit untuk menjangkau. Kenapa? Karena pasukan Fir'aun itu keliling. Kalau ada perempuan hamil dan waktu melahirkan, mereka keliling, dijingok. Lahirnya apa? Dan ibu Nabi Musa dibuat ke daerah yang jauh, yang sulit mereka jangkau. Kemudian saat lahir Nabi Musa, di situ Allah berikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk apa? Bertempat tinggal di pinggir sungai Nil. Nabi Musa ditaruh di dalam peti. Kemudian di kaki Nabi Musa dikasih tali, diikat oleh ibunya. Kalau pasukan Fir'aun datang, maka dilepaskan tali yang dipegang oleh ibunya sehingga peti tadi nganyut. Sehingga ketika pasukan Fir'aun masuk, tak kati anak di situ. Saat pasukan Fir'aun lari, ditarik lagi tali tersebut oleh ibunda Nabi Musa untuk disusui Nabi Musa. Sampailah ibu Nabi Musa lupa menguatkan ikatan di peti tadi. Saat pasukan Fir'aun masuk, terlepas talinya, maka pas nari tak katik lagi, terbawalah itu Nabi Musa di dalam arus sungai. Subhanallah, ditemui oleh istrinya daripada istrinya Fir'aun. Yang saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat istrinya Fir'aun senang dengan Nabi Musa dan ingin merawatnya. Ini menunjukkan bagaimana apapun cara manusia yang ingin menghancurkan kita, kalau tidak diizinkan oleh Allah maka tidak akan bisa. Sehingga jangan pernah takut dengan ancaman manusia, tapi takut dengan ancaman Allah. Sehebat apapun wong kepengen menghancurkan kita, walaupun sedunia ini menjadi satu ingin menghancurkan kita, kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak akan bisa. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, sebersatunya mereka ingin memberikan manfaat kepada kita, kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak bakal bisa. Makanya Allah itu punya segalanya cara ngenjuk manfaat, cara ngejauh ke daripada bala, dan itu sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi Musa diasuh oleh Asiyah, dan Asiyah perempuan yang belum punya anak dari Fir'aun, karena Allah memuliakan Asiyah istrinya Fir'aun. Sampailah Fir'aun mati di tanggal 10 Muharram, tenggelam dalam lautan yang dibelah oleh Nabi Musa. Dan itulah orang Yahudi kenapa berpuasa di tanggal 10 Muharram, kan diselamatkannya Nabi Musa daripada Fir'aun. Dan Nabi Musa yang paling banyak umatnya, ketika perjalanan Mi'raj dia menangis karena dia tahu setelah dia ada seorang nabi yang umatnya terbanyak daripada umat dia. Dan yang membuat Nabi Musa menangis karena apa? Karena nabi tersebut bertemu dengan beliau di dalam perjalanan Mi'raj tersebut, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa pun juga saat melihat di Lauhul Mahfuz akan keutamaan umat Nabi Muhammad yang begini, setiap itu Nabi Musa bertanya, umatnya siapa ini ya Allah? Umatnya Ahmad. Umatnya siapa ini ya Allah? Umatnya Ahmad. Sampai terakhir Nabi Musa mengatakan, jadikan aku umatnya Ahmad. Nabi Musa pun kepengen jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanya mereka para nabi itu,
Sampai derajat mereka yang tinggi pun mereka tidak pernah merasa diri mereka sudah lebih hebat dari yang lain. Mereka masih menghargai, bahkan lebih memuliakan orang lain. Ini yang lebih hebat dari aku. Ini yang lebih dekat dengan Allah daripada aku. Walaupun mereka sama-sama wong yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka melihat keistimewaan orang ini yang mereka tidak punya. Walaupun mereka ada, cuma mereka anggap aku tidak kati. Ini betapa pentingnya punya sifat tawadhu dan merasa dirinya hina selalu di hadapan Allah. Hina selalu di hadapan Allah, ingin selalu memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada sifat kalam. Jadi kalamnya Allah yang bisa kita rasakan adalah Al-Quran. Makanya jangan jauh dari Al-Quran. Jangan tinggal ke yang namanya Al-Quran. Dekati selalu Al-Quranul Karim. Sebab kita saat membaca Al-Quran, kita sedang membaca kalamnya Allah. Membaca hadis itu adalah kalamnya Nabi. Makanya mereka ulama terdahulu kalau membaca Al-Quran dengan adab, membaca hadis dengan adab. Bukan membacanya, tapi yang mereka tanamkan dalam pikiran mereka, yang aku baca ini kalamnya Allah. Masa aku tidak hormat sama Allah ketika membaca kalamnya? Sehingga diwajibkan wudu, bagus ngadep kiblat, posisi Quran harus lebih tinggi dari kaki kita. Kemudian bacanya dengan tartil. Tartil itu dengan pelan dan jelas hurufnya. Bacanya dengan tajwid. Bacanya dengan baik. Itu makna adab dalam baca Al-Quran. Jangan disamakan seperti baca yang lain. Tak ada adabnya sama sekali. Berarti kita belum menghargai kalamnya Allah. Kalau kita dapat surat dari wong tua, karena cinta kita sama wong tua, kadang-kadang sebagian orang tidak langsung dibuka. Dia mandi dulu, dia tenang ke dulu, dia duduk rapi dulu. Bahkan muka surat itu pelan dibacanya lemben yang dipahami. Kenapa? Karena dia menghargai ini surat dari wong tua aku. Aku harus jelas isi suratnya, aku harus paham isi suratnya. Ini kalamnya Allah. Aku harus paham kalamnya Allah, aku harus jelas kalamnya Allah. Allah yang menciptakan aku. Ini maknanya. Begitupun kalam Nabi Muhammad yang dalam hadis dihormati, dibaca pelan-pelan, dipahami. Agar apa? Bentuk kalau kita nih memuliakan kalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini yang harus kita perhatikan tentang ketika membaca kalam Allah. Dan harus kita yakini kalam Allah Al-Quran adalah kalamnya Allah yang dahulu. Turunnya Al-Quran itu yang disebut dengan hadis, sesuatu yang baru atau sesuatu yang diciptakan. Tapi kalamnya Allah itu maha dahulu. Jadi 13 daripada sifat Allah. Adapun qadiran, muridan itu sudah kita bahas masuk dalam sifat qudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar dan juga kalam. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah. Ini harus kita hafal ini harus kita ketahui dan kita pahami. Karena cukup dengan 20 sifat ini bisa membuat kita yakin kepada Allah, membuat kita bertakwa kepada Allah, membuat kita percaya kepada Allah dan membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala perkuat iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pertebal iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang selalu menggantungkan segala urusan kita kepada Allah dan melibatkan segala kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.